Hari ini judul khotbah saya, Your Greater Tomorrow is Sure. Hari depan, hari esokmu yang besar, yang dahsyat adalah sebuah kepastian. Amin. Tadinya saya mau siapkan bahan khotbah yang lain, tapi saya percaya di hari Kamis bukan kebetulan ketika pulang sekolah jemput anak, kemudian di perjalanan saya lihat YouTube, kemudian di YouTube muncul di beranda YouTube saya, ada orang yang baru 2 jam upload, udah 1,2 juta orang yang nonton. Kemudian saya klik, saya coba tonton dan dengar, dia ngomong apa, anak saya juga dengar. Dia ngomong bahwa ada domino efek. Domino efek apaan? Domino efek dari masa pandemi. Karena kaget nih tiba-tiba shutdown, ekonomi kemudian bermasalah. 2020 itu ada domino efek ke 2021 katanya. 2021 kemudian domino efek ke 2022, daya beli sedikit. Dan ada domino efeknya ke 2023. Ekonomi bangsa ini, ekonomi setiap bangsa, ekonomi dunia akan jadi gelap. Akan ada masa yang sulit, masa yang susah, masa yang sukar. Lalu saya mulai bertanya dalam hati saya, kalau begitu Tuhan, apakah Tuhan akan biarkan saya? Saya bersyukur Tuhan bisa pakai mulut anak saya. Tiba-tiba anak saya komentar, Dedi, bukannya berapa tahun yang lalu juga ada yang ngomong, tahun 2020, tahun 2021 ada masa yang sulit, yang susah, kita akan kewalahan menghadapinya. Bukankah kita baik-baik saja hari ini? Puji Tuhan, amin. Everything gonna be okay with God, amin. Makanya judul khotbah saya, Your Tomorrow, Your Greater Tomorrow is Sure. Hari depan yang dahsyat, yang luar biasa itu sebuah kepastian di hidupmu. Karena Tuhan mau buat kemenangan di hidupmu bukan di belakang, tapi di depanmu. Satu hari ke depan ada kemenangan di hidupmu. Lusa ada kemenangan yang baru dari Tuhan. Besok lusa ada kemenangan lagi dari Tuhan. Efek dominonya Tuhan beda sama efek dominonya manusia atau cara berpikir orang-orang di dunia ini. Efek dominonya Tuhan ketika engkau lihat kesusahan, kesusahan ujungnya bukan kesusahan yang lebih besar. Yuk kita buka ayatnya. Engkau membiarkan aku melihat kesulitan dan masa yang sulit. Kadang hari ini mungkin doa belum dijawab kayaknya, sakit masih ada kesulitan, hutang belum terbayar, ada masa yang sulit di hidupmu. Jangan khawatir, tenang aja. Masa sulit 2020, 2021, 2022, di depan bukan masa sulit, di depan bukan tambah sulit, di depan bukan tambah berantakan hidupmu. Ayatnya bilang begini, tetapi engkau memberikan hidup baru kepadaku, engkau mengangkat aku dari lubang kematian. Domino efeknya Tuhan beda, amin. Masa sulit, ujungnya Tuhan selamatkan kita anak-anaknya. Nah saya suka bahkan di ayat 21 dibilang begini, engkau memberi aku lebih banyak kehormatan daripada sebelumnya dan akan menghibur aku lagi. Amin. Di depan Tuhan akan beri, oke, terserah 2021 daya beli masyarakat rendah, tapi buat kita yang percaya di depan domino efeknya bukan kesulitan. Di depan akan kita lihat Tuhan kasih kehormatan yang lebih banyak lagi dan Tuhan akan menghibur kita. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Saya percaya Tuhan mau saudara hidup hari-hari ini karena kebutuhan lagi naik. Imanmu harus naik juga. Jangan malah ketika lihat kabar di media, ketika lihat banyak omongan orang, kamu punya modal usaha jadi nggak berani usaha, nggak berani melangkah karena ada ketakutan di hatimu. Takut rugi, takut bangkrut, takut segala, takut ini itu, takut ini itu. Saya percaya Tuhan mau saudara nih keluar rumah bukan dengan pertanyaan, Tuhan anak saya makan apa hari ini. Keluar rumah bukan dengan pertanyaan, Tuhan apa yang harus saya buat hari ini? Tapi keluar rumah dengan iman dan percaya. Karena saya percaya Tuhan mau saudara hari ini bermimpi lagi, berharap lagi. Amin. Minta lagi sama Tuhan, doa lagi sama Tuhan. Tumbuhkan harapan lagi, beriman lagi. Amin. Supaya keluar rumah dengan iman, dengan harapan. Aku mau keluar rumah, aku percaya Tuhan sediakan berkat buat anak-anakku. Aku mau keluar rumah, aku percaya aku akan ketemu orang-orang baik yang Tuhan telah tetapkan. Hari ini ada jalan yang dari Tuhan. Tuhan mau saudara itu hidupnya hari ini bukan lack of faith, bukan kekurangan iman, tapi hidup dengan iman. Di akhir zaman kita perlu hidup dengan
iman. Iman kita harus dinaikin lagi. Tapi Pak, ada keadaan, ada tantangan, ada masalah. Saya mau bilang, iya saya tahu ada tantangan, ada masalah. Tapi saudara harus sadar, saudara bisa hidup dengan iman karena di dalam dirimu ada tanda lebih besar. Next slide. Ada tanda lebih besar. Ada tanda lebih besar di hidupmu. Lebih kecil. Lebih besar. Gitu ya. Lebih besar. Saudara ada di sisi yang lebih besar. Masalah, utang belum dibayar, tantangan, masa depan anak-anak, ketakutan, kekhawatiran kita lebih kecil. Di dalammu, teks terjemahan baru untuk 1 Yohanes 4 ayat 4, dibilang di dalammu ada roh Allah. Dan roh yang ada di dalammu lebih besar. Sama-sama pegang dadamu bilang, di hidup saya ada tanda lebih besar. Tapi saya suka terjemahan versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara milik Allah. Saya ingetin lagi hari ini, kamu milik Tuhan, kamu kepunyaan Tuhan. Pegang dadamu bilang, saya punyanya Tuhan. Saya kan minggu lalu jelasin kan, saya punya Ciko kan. Anjing kecil itu. Yang dikasih dari teman saya dulu, saya nggak peduli karena bukan punya saya. Tapi begitu sampai di rumah saya punya keluarga saya, kita peduli. Ciko ini lucu juga, dia bisa makan nasi goreng, makan roti kalau pagi. Dia makan apa aja. Nggak tahu rakus, nggak tahu suka gitu ya. Beda tipis. Satu kali saya ada nasi goreng di rumah, pulang antar Victoria sekolah, pagi-pagi ketiduran lagi, mau makan nasi goreng, saya bilang saya mau sisihin buat Ciko. Istri saya bilang, enggak usah, Ciko udah dikasih tadi. Ciko udah duluan. Karena dia kepunyaan kita take care sama dia. Kita peduli sama dia. Saya mau bilang, terserah dunia bilang kabar apa yang akan terjadi di depan. Saudara nggak perlu khawatir. Saudara miliknya Tuhan. Saudara kepunyaan Tuhan. Kalau saudara kepunyaan Tuhan, kalau saya bisa take care sama apa yang saya punya, Tuhan bisa take care sama hidupmu. Amin. Nggak stop bilang begini, kamu milik, saudara-saudara milik Allah dan telah menang melawan mereka yang menentang Kristus. Nah, saya suka ini nih. Sebab di dalam hati saudara ada seseorang, ada pribadi yang lebih kuat daripada guru jahat manapun di dunia yang keji ini. Wah, saya suka nih terjemahannya. Dibilang begini, di dalam dirimu ada pribadi yang lebih powerful, yang lebih kuat. Sama-sama bilang, dalam saya ada penasehat ajaib yang nasihatnya lebih berkuasa, lebih kuat daripada guru-guru keji yang Alkitab bilang. Daripada orang-orang yang coba kasih nasihat padahal nggak sesuai firman. Coba bikin ramalan ke depan padahal berpotensi nakut-nakutin orang, berpotensi buat orang bukan lakukan persiapan. Bagus kalau lakukan persiapan. Yang dikhawatirkan orang malah jadi gentar, takut, bersembunyi, malas buat apa-apa. Punya uang, nggak berani investasi, nggak berani untuk coba usaha. Kenapa? Karena takut apa yang dikatakan para pakar. Di depan ada kesulitan, ada kesusahan. Tambah susah kalau saudara nggak mau usaha. Tambah susah bangsa ini. Tambah susah kota ini. Kalau setiap orang punya uang, nggak mau usaha, nggak mau kerja. Karena ketakutan. Tapi saya percaya Tuhan mau singkirkan ketakutan itu. Untuk saudara tahu bahwa dalam dirimu ada tanda yang lebih besar. Tuhan akan bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Contohnya orang Israel. Diperbudak di Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Mungkin waktu kita masih duniawi, ya memang ada aja berkat, tapi kita masih tipsani. Tipu sana, tipu sini. Diperbudak sama dosa. Nggak bisa lepas. Dan Tuhan nggak mau kita diperbudak sama dosa. Tuhan nggak mau umatnya diperbudak. Tuhan buat mereka lepas dari Mesir. Nggak langsung ke Kanaan, ke padang gurun. Waktu lepas dari perbudakan di Mesir, mereka ketemu tantangan lagi. Tadi saya bilang di Mesir semua ada. Di padang gurun. Padang gurun, kering semua. Di depan kering, di belakang kering. Mengajarkan mereka, walau yang mereka lihat kering, mereka makan tiap hari. Ada roti mana tiap hari. Bukit Batu keluar air. Jubah mereka 40 tahun, kasut mereka 40 tahun tidak rusak. Mereka terpelihara. Kesusahan. Yang satu kepada kesusahan berikutnya.
Tapi tadinya kurang diperbudak, itu gambaran kurang, gajinya nggak sesuai, namanya budak, diperbudak. Dilepaskan dari perbudakan, ketemu masalah lagi padang gurun. Tapi sekarang cukup. Mereka selalu kecukupan di padang gurun. Tapi Tuhan gak mau sampai cukup saja. Tuhan mau umatnya alami kelimpahan. Kalau saudara ada di posisi kurang, dengar baik, Tuhan akan bawa saudara sampai di posisi cukup. Kalau saudara sekarang udah cukup, Tuhan akan bawa saudara sampai di posisi kelimpahan. Tapi jangan salah, tiap musim ada tantangannya. Di padang gurun kelihatan tandus semua. Tapi masuk Kanaan, ketemu tembok. Kesusahan lagi. Kalau saudara lihat dari sisi kesusahan, susah lagi nih. Tembok. Tapi kabar baiknya, bersama Tuhan, tembok Yeriko roboh. Beres tembok Yeriko roboh, ada raksasa. Ini gak mudah loh. Raksasa di tanah Kanaan adalah raksasa-raksasa seperti para pejuang, tentara, pasukan yang kuat, yang biasa mengusir setiap orang yang masuk ke tanahnya. Dan orang Israel yang masuk Kanaan, generasi kedua, nggak pernah latihan perang di padang gurun. Ini tantangan besar, nggak punya pengalaman perang. Tapi kabar baiknya, raksasa bersama Tuhan dikalahkan. Wilayah direbut. Saya mau bilang begini, kalau saudara lihat kesusahan hari ini, jangan lihat kesusahannya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Untuk buat saudara pindah dari Mesir ke padang gurun. Pindah dari kekurangan kepada cukup. Bukan cuma di padang gurun cukup, tapi pindah lagi ke tanah Kanaan, kelimpahan. Amin. Makanya kalau hari ini ada goncangan di hidupmu, jangan takut. Do not nervous. Jangan nervous. Next slide. Jangan nervous kalau ada goncangan. Jangan terkejut kalau ada goncangan. Karena goncangan membawa perubahan. Goncangan membawa perubahan. Dan kalau saudara udah berubah, kadang-kadang waktu hidup kita digoncangkan, kita jadi berubah. Dan waktu kita berubah, kita jadi kantong anggur yang baru. Siap untuk diisi anggur yang baru. Ayub bilang begini, dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku lihat Tuhan. Waktu dia ngomong itu, sebelumnya terjadi apa? Goncangan di ekonominya, di bisnisnya, hancur semua. Anak-anaknya mati semua. Kesehatannya, dia gatal-gatal satu tubuh. Ada goncangan, tapi goncangan itu buat Ayub mengalami perubahan dalam dirinya. Dia bilang, dulu kata orang aja aku kenal Tuhan, sekarang mataku lihat Tuhan. Dia jadi kantong anggur yang baru. Ketika dia jadi kantong anggur yang baru, dia mengalami perubahan di hidupnya. Dia siap untuk berkat berikutnya di hidupnya yang Tuhan sudah siapkan. Makanya Alkitab bilang, apa yang hilang di hidupnya Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Kesusahannya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kebahagiaannya jauh lebih lama. Bilang kanan kirinya, jangan takut kalau ada goncangan. Amin. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, mereka berdoa di dalam penjara setelah didera. Mereka menyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Seketika tempat penjara di mana mereka ada tergoncang gempa bumi. Kepala penjara tergoncang karena terancam. Pintu penjara terbuka semua. Kalau napi semua keluar, dia bisa dipecat, bahkan dia terancam juga bisa dihukum nih kalau semuanya kabur. Waktu ada goncangan itu bukan tidak baik buat hidupnya. Goncangan itu buat dia aware tentang apa yang harus dia lakukan di hidupnya. Dia datang sama Paulus, dia datang sama Silas dan bertanya, apa yang aku harus buat di tengah goncangan ini? Percayalah kepada Yesus Kristus. Dan akhirnya kepala penjara ini bertobat. Seisi rumahnya
juga bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan untuk urusan penjaranya, semuanya baik-baik saja. Jangan takut sama goncangan. Tadi kan jam 5 ada goncangan juga kan. Istri saya langsung WA, ada gempa. Saya bilang gimana besarnya? Saya lihat di CNBC, 5 skala Richter. Ada yang bilang gak kerasa. Tapi pernah terjadi ibadah tengah minggu hari Rabu. Yang WL O'Neil tuh, mana O'Neil? Dia yang WL, saya yang khotbah, saya lagi tunggu di ruang pendeta. Di situ kan ada aqua galon kan. Terus yang main musik tuh yang tadi tuh Ferdi yang main musik. Tiba-tiba gempa. Ada goncangan. Waktu ada goncangan, saya lihat tuh air aqua galon sampai begini nih. Itu gempanya lama loh. Saya cepat-cepat buka ruang ibadah. Pemimpin pujiannya Oni lagi nyanyi. Walau bumi bergoncang, gunung, itu bisa tepat loh lagunya gitu loh. Gunung-gunung. Tapi dia sambil lihat-lihat saya. Siap-siap untuk lari nih kalau disuruh. Udah bubar gitu kan. Dia enak lihat jemaat. Tadi saya cerita, inget gak? Dia bilang, iya kak inget. Aku aja mau jatuh. Itu Willy yang main drum. Mukul simbal kok gak nyampe katanya. Karena udah hampir 1 menit itu gempanya besar. Nah kalau yang di ruang ibadah enak. Saya di depan harus ambil keputusan. Waktu saya lihat keluar, itu pegawai Ramayana turun semua ke bawah. Terus satpam udah bilang begini. Sambil turun dia lari, satpam aja lari loh. Bukan jagain, beberapa satpam lari. Pak, udah bubar aja pak, turun aja pak, turun. Waduh saya bilang gimana nih? Saya lihat jemaat, kata Onil jemaat ada yang udah pegang-pegang tas gitu kan, udah siap-siap ya kan. Kalau Pak Mario bilang bubar, turun ya kan. Tapi saya kan dilema itu. Saya harus doa. Goncangan itu buat saya doa. Buat saya bilang Tuhan tolong nih. Saya harus ambil keputusan. Kalau saya bilang bubar, habis itu gempanya berhenti. Viral. Ibadah di Plaza Jambu 2 dibubarin sama pendetanya. Karena ada gempa. Pendetanya nggak punya iman. Ya kan? Serba salah ya kan. Kalau saya nggak bubarin, kalau runtuh gedungnya gimana ini? Tapi yang saya mau sampaikan, guncangan itu buat saya datang sama Tuhan. Tuhan tolong ini, saya nggak ngerti ini keputusannya apa. Nggak lama gempanya berhenti, walaupun ada gempa susulan. Lagi khotbah ada gempa lagi dikit. Tapi yang saya mau sampaikan, kalau ada kesusahan hari ini, ada goncangan di ekonomimu, ada goncangan di masalah rumah tanggamu, jangan khawatir. Goncangan demi goncangan, engkau lewati masa sulit, bukan ujungnya untuk ada kehancuran di hidupmu. Ujungnya Tuhan bilang, Tuhan mau menyelamatkanmu. Ujungnya Tuhan bilang, Tuhan mau tambahkan kehormatan di hidupmu. Ujungnya Tuhan bilang, Tuhan mau hibur kamu lagi. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sama-sama bilang masalah itu biasa. Sama-sama bilang goncangan itu biasa. Amin. Daud dilupakan. Itu saya percaya jiwanya tergoncang juga. Dilupakan sama ayahnya. Samuel mau datang. Buat penyambutan. Nabi mau datang. Tapi dia, kamu di kebun aja. Jaga kambing domba 2-3 ekor. Tergoncang pasti hatinya. Tapi goncangan itu mungkin buat dia jadi datang sama Tuhan. Dan sehingga 7 kakaknya ketika Samuel lihat mau pilih kakaknya, Tuhan bilang, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hatinya Daud. Lalu Samuel bilang, saya percaya Daud alami goncangan dan dia diubahkan. Lalu Samuel bilang, mana anakmu yang satu lagi? Masih ada kan? Ada. Lagi ngangon kambing domba. Bawa sini. Diurapi. Itu 1 Samuel 16. 1 Samuel 17. Apakah dia langsung bahagia, sukacita? Enggak, dia ketemu Goliat. Ketemu tantangan, ketemu masalah. Waktu ketemu tantangan, ketemu masalah, dia kalah atau menang lawan Goliat? Dia menang lawan Goliat. Tapi kemenangan itu bukan buat dia bahagia lagi. Kemenangan itu buat dia sekarang dikejar-kejar Saul. Cukup lama dia dikejar-kejar Saul. Tapi saya percaya goncangan-goncangan itu memproses dia jadi kantong anggur yang baru. Sehingga datang waktunya orang antar mahkotanya Daud, gelang atau cincin kerajaannya Saul kepada Daud. Karena Saul kemudian mati dalam peperangan. Seseorang ambil mahkotanya, ambil teks bahasa Indonesia tulis jejamang atau cincin kerajaan, gelang kerajaan, kasih sama Daud. Dan Daud jadi raja kedua Israel.
Dan sampai hari ini kalau ditanya, siapa yang paling dikenang tentang Raja Israel? Daud. Bahkan bendera Israel sampai sekarang dikatakan itu bintangnya Daud. Daud diingat. Saya mau bilang, goncangan demi goncangan buat kita berubah jadi kantong anggur yang baru. Dan buat kita akhirnya siap untuk berkat Tuhan yang baru di hidup kita. 2020 ada masa sulit, 2021 ada masa sulit, 2022 ada masa sulit. Tapi saya percaya 2023 itulah waktunya anggur yang baru dicurahkan. Karena di masa sulit ini Tuhan ubahkan hidup kita. Hari Jumat, setelah saya hari Kamis dengar itu, hari Jumat saya ketemu teman, Pak Yosef namanya. Temannya Pak Hari. Pak Hari kan? Atau Daniel? Oh, Pak Daniel, sorry. Ketukar-tukar nih Hari sama Daniel. Temannya Pak Daniel. Dia cerita dulu dia ada di masa kesuksesan yang bagus, tapi dia nggak takut Tuhan, akhirnya dia hidupnya sembarangan, dia alami goncangan, sampai mau makan aja nggak bisa, mau beli makan aja kumpulin uang receh, buat istri anak-anaknya bisa makan. Dia alami masa sulit, karena kelalaian kesalahannya. Tapi saya mau bilang efek dominonya, kalau manusia udah hancur hidup lo, Sep, ya kan? Nggak ada masa depan hidup lo. Tapi dia bilang dalam kesaksiannya, sama saya dia bersaksi. Tapi dia ketemu Tuhan. Dan Tuhan buat dia bisa lepas. Dulu dia terikat sama drugs, tapi bisa lepas. Dan setelah lepas dari drugs, kemudian dia coba lagi bisnisnya yang dulu. Dan bisa dipulihkan dalam 1 tahun, waktu 1,5 tahun pulih semuanya. Kesulitan bukan hancur. Kesulitan ada Tuhan. Kehormatan yang lebih lagi. Dia bilang sama saya, orang di masa pandemi jual mobil, saya beli mobil. Itu bukan sombong, itu lagi bilang bahwa Tuhan lewati kesulitan demi kesulitan, efek dominonya bersama Tuhan. Saudara bukan alami kehancuran, saudara alami kehormatan yang lebih lagi. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi ini kuncinya nih. Saudara harus tahu prioritas. Saudara harus tahu urutannya. Dalam hidup saudara, siapa yang jadi urutan pertama, itu menentukan apa yang akan ditambahkan di hidupmu. Bangun tidur, siapa yang disapa duluan? Saya juga lagi latihan. Tiap hari saya latihan. Karena bangun tidur tergoda karena bangunnya dibangunin oleh alarm. Telepon tergoda untuk lihat media sosial. Tapi bangun tidur karena alarm, telepon, langsung sapa dulu Tuhan. Good morning, Daddy. Heavenly Daddy. Selamat pagi, Bapak Sorgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. I love you. Nah, gitu kan. Sebelum sapa istri mungkin, sebelum sapa anak mungkin. Tadi pagi saudara bangun, siapa yang saudara ajak duluan ngobrol? Metro TV, bapak-bapak? TV One? Kita belajar menomor satukan Tuhan. Waktu dapat uang, saya doa, pulang dari tempat ini ada berkat dari Tuhan. Ada uang dari Tuhan lah gitu. Waktu dapat uang, saudara ingat siapa? Saudara sapa siapa? Waktu dapat uang, ingat listrik belum bayar, ya kan? Ingat kontrakan belum bayar, ya nggak apa-apa. Tapi cobalah, waktu dapat uang, ingat Tuhan. Ingetin, harus inget Tuhan. Utamakan Tuhan nomor 1. Waktu disakitin orang, waktu orang ngomong jelek tentang hidupmu, apa yang kamu ingat? Harga dirimu? Siapa kamu? Siapa dia? Jelek-jelekin gua. Atau saudara ingat, ya Tuhan bilang, ampuni musuhmu, berkati dia. Nggak rugi untuk kehilangan nama baik, kehilangan harga diri, nggak rugi bersama Tuhan. Tuhan kompensasi orang-orang yang percaya Tuhan. Akan ditinggikan sama Tuhan, akan dibela sama Tuhan. Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Semuanya itu, semua yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Ini lagi, sekarang nih, orang-orang lagi sibuk nih, gimana nih bisa lewat nih, yang mereka prediksi sendiri, mereka bingung sendiri. Gimana nih caranya supaya lolos di 2023? Itu dicari mereka idenya. Tapi kalau saudara cari Tuhan, idenya dikasih buat hidupmu. Amin.
Gimana bisa bertahan di 2023 nih? Mereka lagi cari nih. Tapi saudara yang cari Allah, saudara yang cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hikmat dan ide itu Tuhan kasih kepadamu. Sehingga walaupun ada masa sulit, saudara bisa lihat kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Itu tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya jangan terikat sama yang dulu-dulu. Baik kekalahan yang dulu, kelalaian, kecerobohan yang dulu, ataupun kemenangan yang dulu juga berpotensi buat saudara terikat. Dan lupa bahwa kemenangan bukan dulu saja, kemenangan di depan. Ada jemaat bilang, Pak Pendeta, sebelum pandemi saya sukses banget, saya alami banyak kemenangan. Terus saya bilang, terus gimana sekarang? Ya sekarang udahlah gini-gini doang. Ya terus gak usah lagi. Ya pelan-pelan lah, ragu, takut, cemas. Karena terikat dengan kemenangan masa lalu. Tuhan gak buat kemenangan dulu, Tuhan buat kemenangan di depan. Amin. Atau jangan-jangan, udahlah, kesempatan yang baik udah hilang. Kesempatan gak datang 2 kali. Siapa bilang? Di dalam Tuhan, kesempatan datang berkali-kali buat hidupmu. Amin, karena di depan, Tuhan punya yang dahsyat, yang luar biasa. Kehormatan yang lebih dari yang sebelumnya. Penghiburan yang lebih lagi di depan ada di hidupmu. Dan saya percaya nih, kabar ini, Tuhan titipkan di mulut saya. Untuk menghancurkan semua ketakutan yang media coba masukin ke pikiran dan hatimu. Tuhan gak rela umatnya jalan dengan kegentaran, jalan dengan kecemasan. Tuhan mau saudara jalan dengan iman. Amin. Tuhan mau saudara jalan dengan harapan, dengan percaya. Next slide. Ayatnya bilang begini. Firman-Nya jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus, lihat aku hendak membuat sesuatu yang sama-sama bilang, Tuhan terus buat yang baru di hidup saya. Tuhan selalu kasih yang baru di hidup saya. Enggak pernah kasih yang lama. Tuhan kasih yang baru. Amin. Makanya saudara digoncang. Supaya kantong anggurnya siap untuk anggur yang baru. Kemarin Pak Yosef bilang begini. Sekarang saya diberkati dan saya bisa rendah hati. Dulu gue diberkati, gue sombong. Artinya gini loh. Udah punya kantong anggur yang baru, siap untuk berkat yang lebih lagi. Tuhan nggak worry dia dikasih berkat yang banyak, dia nggak akan ngaco. Dia udah diproses, dia udah alami goncangan. Amin. Tuhan lagi buat yang baru di hidupmu. Sama-sama bilang, Tuhan buat sesuatu yang baru di hidup saya, di anak-anak saya, di bisnis saya. Amin. Tuhan bilang, sekarang bahkan udah tumbuh. Nah, bagian kata-kata ini penting nih. Belumkah kamu mengetahuinya? Jemaat Tuhan, kamu sadar gak sih? Kamu ngeh gak sih? Bahwa Tuhan lagi buat yang baru? Kamu ngeh gak sih? Kamu nyadar gak sih? Bahwa di depan tuh ada kemenangan baru yang Tuhan sudah siapkan? Amin. Dan Tuhan mau kamu sadar dan sepakat. Karena waktu kamu sadar dan sepakat, Tuhan bilang apa di sana? Aku hendak buat jalan di padang gurun. Padang gurun tadi tandus. Kering, pasir semua. Kalau siang hari nanti kita buat tur ke padang gurun ya, biar kita tahu nih situasi padang gurun. Pasir semua. Waktu matahari tepat di atas kepala kita bingung di mana utara, di mana selatan, di mana barat, di mana arah jalan pulang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat, kita harus pergi kemana nggak tahu. Mungkin saudara hari ini nggak tahu apa yang harus saudara perbuat untuk urusan anak-anakmu yang lagi salah gaul, nggak tahu apa yang harus engkau perbuat untuk bisnismu. Dengar baik, ini janji Tuhan. Tuhan akan buat jalan buat hidupmu. Di padang gurun, engkau nggak tahu arahnya, Tuhan buatin jalan. Bahkan saya suka, Tuhan kasih bukan cuma satu sungai. Di padang belantara. Padang belantara, mau ke sungainya mungkin kita harus babat rumputnya, pohon-pohon tinggi supaya bisa sampai di sana. Mungkin cuma satu sungai kita pikir, tapi Tuhan bilang enggak, tenang aja, enggak akan sulit, enggak akan susah, akan dipermudah buat hidupmu yang percaya Tuhan. Karena Tuhan buat banyak sungai, banyak jalan, banyak berkat buat hidupmu. Sama-sama bilang, my greatest tomorrow is sure. Amin. Sama-sama bilang, hari depan saya, hari besok saya, yang dahsyat, yang luar biasa, yang amazing. Amin. Itu pasti. Bilang kanan kirinya, itu pasti. Tapi Pak, hari ini saya lihat masalah, kayaknya Tuhan gak berkenan sama saya. Kok saya rasanya gak ada Tuhan? Itulah yang dirasakan orang Yahudi.
Kalau saudara belajar Alkitab, belajar sekolah teologi, dikatakan seperti ini, next slide. Di kitab Esther itu, sepertinya Tuhan tidak ada. Karena mereka udah doa, udah puasa. Tapi sampai hari di mana Haman akan menggantung Mordekai, udah dini hari, di hari yang sama. Udah dini hari, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada perubahan apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak ada. Padahal kalau kita baca kitab Esther, Tuhan bekerja di balik layar. Buat saudara yang merasa kayak nggak ada Tuhan di hidup saya, nggak ada berkat di hidup saya mau bilang, Tuhan bekerja di balik layar. Ada apa sih kitab Esther? Haman mengancam Mordekai. Satu bangsa akan dibinasakan, akan dihancurkan. Tanggalnya udah ditetapkan, tanggal 13 bulan Adar. Suratnya udah ditanda tangan. Dia orang kepercayaan raja, bagi ke semua bupati, RT, RW. Untuk RT 2, RW 5 mungkin udah di WhatsApp sama Haman. Di situ rumah nomor berapa aja yang ada orang Yahudinya? Rumah nomor 10 sama 11. Udah nanti tanggal 13 bulan Adar, rumah nomor 10, 11 kita serbu, kita bunuh semua itu orang Yahudi. Udah keputusannya gitu. Sampai hari ketetapan itu akan dilakukan, nggak terjadi apa-apa. Sampai dini hari belum terjadi apa-apa. Bukankah hari ini banyak Haman-Haman juga yang lagi teriak-teriak sama kita? 2023 akan ada kehancuran. Hidup kita hancur loh, bisnis lo hancur 2023. Susah bisnis 2023. Bukankah ada Haman-Haman seperti itu hari ini? Tapi buat saudara yang mengandalkan Tuhan, walaupun kelihatannya nggak ada Tuhan, Tuhan kerja di balik layar. Kalau saudara baca Esther 9 ayat 1, pegang baik ini. Catat. Ada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan mereka. Terjadilah yang sebaliknya. Mereka mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Pada tanggal 13 bulan Adar, terjadilah yang sebaliknya. Bukan Mordekai yang digantung, Haman yang digantung. Terjadilah sebaliknya, bukan orang Yahudi, bangsa pilihan yang binasa, yang hancur, tapi musuh-musuh pembenci mereka yang hancur. 2023 para pakar bilang, ekonomi sulit, akan ada masa kelam. Bisnis saya gimana nih? Bisnis saya gimana nih bisa hancur 2023? Orang bilang, udah bisnis lo siap-siap mengalami kehancuran. Ketika engkau percaya Tuhan, dengar baik, Tuhan kerja di balik layar. Terjadilah 2023 yang sebaliknya. Engkau bukan kekurangan, engkau kelimpahan. Engkau bukan dibiarkan miskin, tapi engkau dipelihara sama Tuhan. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Boleh siap-siap pemain musik. Bilang kanan kirinya, jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Jalan dengan iman. Amin. Bangun tiap pagi dengan harapan. Ada Tuhan yang kerja di balik layar. Nah, semua inti khotbah saya simpulkan dengan ayat ini. Saya percaya Tuhan pakai lidah bibir saya untuk menguatkan jemaat Tuhan. Tuhan lagi bicara kepadamu secara pribadi. Tuhan lagi bilang, aku yang jamin masa depanmu. Dan harapanmu tidak akan hilang. Yuk kita baca Amsal 23 ayat 18. Bahasa Indonesia masa kini. 23. Supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak akan hilang. Katamu ganti saya. Tepuk dadanya. Biar sel-sel di tubuhmu dengar. Biar semua jiwa dan hatimu dengar, pikiranmu dengar firman Tuhan ini. Ya, sama-sama sekali lagi. Katamu ganti saya, 2, 3. Supaya masa depan saya terjamin dan harapan saya tidak akan hilang. Hiduplah dengan harapan, bukan hidup dengan ketakutan. Ada masalah, ada kesulitan, don't worry. Ujungnya bukan sesuatu yang membinasakan. Ujungnya Tuhan kasih kehormatan yang lebih lagi. Your greater tomorrow is sure. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Nah, gitu dong, amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan. Aku masih punya Tuhan. Lagi sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Aku
masih. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, katakan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman, nyanyikan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Lagi sama